Tak ada yang menyangka jika Cha Ji-wonlah yang naik ke atas panggung. Dalam-dalam Ji-won menatap matanya Bunny, sedangkan Yeol ya dia mah diem-diem baik, no action, tapi wajahnya terlihat kesal. Meski Jiwon mengakui ia yang menulis surat itu, namun sebetulnya masih tanda tanya. Siapa sebenarnya yang menulis surat itu? Yeol pun jadi bad mood parah, apalagi ditambah dengan genderang perang dari Jiwon. Jika ia kini akan mengejar Bunny, karena Yeol itu plan begini. Yeol pun akhirnya meminta pada Bunny untuk menghubunginya kelak, karena ingin berbicara serius. Si mantan masih saja terus-terusan mendekati Yeol, padahal sudah digalaki begitu. Akhirnya karena kesal, Yeol pun meminta penjelasan. Apa alasan si mantan dulu tiba-tiba meminta putus? Tapi si mantan masih saja diam, bikin Yeol tambah kesal. Acara telah berakhir, tapi ternyata ada kamera yang terbawa oleh Yeol. Bunny pun mengajukan diri untuk mengambilnya. Toh sekalian ingin berbicara serius dengan Yeol. Jiwon sih sebetulnya sudah melarang. Bukannya bertemu dengan Yeol, tapi Bunny malah bertemu dengan si mantan di situ. Si mantan pun mencoba memanas-manasi dengan berkata jika ia dan Yeol tak akan terpisah. Mereka akan kembali bersama lagi. Haduh Bunny, kurang apa lagi coba? Jiwon sudah jauh-jauh menjemput Bunny ke rumahnya karena katanya ingin berangkat ke kampus bersama. Perhatian pula, pokoknya Jiwon itu sempurna deh. Lalu sebuah artikel tiba-tiba muncul di mana ibu Han Yeorem telah melakukan penipuan. Yeorem yang kebetulan ada di kampus Yeol langsung merasa seperti tertuduh. Soalnya semua orang menatap tajam kepada dirinya dan menggosipkan dirinya. Lalu tiba-tiba Yeol datang dan menyeretnya pergi. Bunny tentulah melihat adegan dramatis itu. Dan akhirnya beginilah kisah putusnya Yeol dengan Han Yeorem. Hubungan keduanya awalnya baik-baik saja, namun letak masalah ada pada ibu Yeorem yang mata duitan, pengeretan, bahkan meminta uang kepada ibunya Yeol. Tentulah Yeorem pun ngamuk pada ibunya sendiri, dan karena tak ingin terus berulang, Yeorem akhirnya melepaskan cintanya. Yeorem merelakan putus dengan Yeol. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Yeol pun jadi merasa kasihan. Keduanya lalu bernostalgia dengan datang ke kampus dan mendatangi meja bersejarah bagi hubungan mereka. Nah kan, Jiwon itu benar-benar sempurna. Ia bahkan rela terluka agar Bunny yang tak terluka. Bunny pun jadi curi-curi pandang. Namun Jiwon bisa merasakan hal itu dan satset banget. Jiwon pun lalu mengajak kencan akhir pekan nanti. Dan karena sama-sama ada di kampus, dua pasangan itu pun bertemu. Suasana jadi canggung dan jadi tatap-tatapan begitu. Yeorem mengambil kesempatan dengan melingkarkan tangan di lengannya Yeol. Jiwon kesel banget, jadi buru-buru deh dia ngajak Bunny pergi. Sudah berusaha menahan perasaan, tapi ditanya sedikit sama ibu, apakah ia baik-baik saja? Bunny pun langsung menangis histeris. Bunny ternyata tak baik-baik saja. Dan akhir pekan pun tiba, sesuai janji Jiwon dan Bunny pergi bersama seharian. Namun tak lama hujan malah turun. Lalu secara tak sengaja si mantan melihat pesan Yeol yang harusnya ditempel di pohon jodoh yang bertuliskan ungkapan cintanya Yeol kepada Bunny. Tapi si mantan berpura-pura tak melihat itu. Mereka pun lalu melanjutkan aktivitas. Namun tak lama hujan turun dan melihat hujan, Yeol pun jadi teringat kebersamaannya dengan Bunny saat ikut syuting dulu. Tapi ternyata bukan hanya Yeol, Bunny di tempatnya juga teringat akan kenangan itu. Dan meski sedang bersama dengan si mantan, tapi terlihat sekali jiwanya Yeol tak ada di sana. Lalu makan malam pun tiba, tapi ternyata resto yang dituju malah tempat yang sama. Jadilah dua pasangan ini pun menjadi satu meja. Canggungnya sampai menembus layar. Bunny lalu izin ke toilet, tapi ternyata Yeol menyusul dan langsung bertanya, apakah Bunny mengencani Jiwon? Pokoknya ia melarang untuk Bunny mengencani Jiwon. Bunny kesal, mau kencan atau tidak itu sama sekali bukan urusannya Yeol. Jadi lebih baik jangan saling mengganggu lagi satu sama lain. Dan akhirnya karena sudah bad mood, Bunny dan Jiwon pun pamit terlebih dahulu dari makan malam yang canggung itu.
Sepanjang jalan Bani jadi melamun terus, padahal sudah ditemani Jiwon si lelaki sempurna. Sedangkan di resto, Yol ternyata juga melamun. Dan si mantan juga bisa merasakan kok seharian bersama dengannya. Tapi pikiran Yol malah tak ada di sana. Dan akhirnya Yol pun mengatakan dengan jujur jika ia memang menyukai Bani dan selalu memikirkannya sepanjang hari ini. Jadi, meski Yol itu kasihan dengan apa yang sudah dilalui mantan kekasihnya itu, tapi kini perasaannya sudah berubah. Dan akhirnya kalimat sakral pun keluar. Secara resmi, ia mengajak putus. Dan ia pun memutuskan untuk pergi menyusul Bani, meninggalkan si mantan menangis sendirian. Sedangkan di jalan, Jiwon sudah mencoba untuk menghibur Bani, tapi pikiran Bani malah melayang ke sana kemari. Tak lama Yol pun datang memanggil. Jiwon sudah mencoba untuk menghentikan Bani, tapi ternyata Bani lebih memilih pergi menghampiri Yol. Jiwon pun patah hati. Dan kini Yol dan Bani berhadapan, hingga akhirnya Yol mengatakan jika ia menyukai Bani. Lalu tiba-tiba Bani memegang kedua pipinya Yol dan mengkisunya. Episode 8 pun berakhir di situ.